marketplace kita, di mana tempat akan mengadakan transaksi dan sebagainya. Nah, pertemuan itu semua yang kita sebut dengan inovasi. Jadi kalau kita menjual, misalnya menjual alat-alat arsitektur ya, kalau untuk orang sosial, misalkan mahasiswa sosial kan marketplace-nya kan bukan itu. Ya tentu harus dijual di tempat teknik lah gitu ya. Nah, ya kira-kira begitu memahaminya. Nah, inovasi itu menggabungkan ke semua itu. Bagaimana kemudian kita tahu apa yang diinginkan orang, kita ketemu dengan teknologi yang tepat untuk menjawab itu, mempercepat itu, ya, memproduksi itu, ya, memproduksi dalam artian memproduksi boleh barang, boleh jasa, ya, bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk respon dan sebagainya, ya, dan kemudian tentu terpapar pada orang yang tepat yang memang punya kebutuhan, karena setiap orang pasti beda-beda. Ya. Nah itu yang kita sebut dengan inovasi. Nah, pengertiannya bisa kita artikan dalam hal ini adalah wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi. Nah, ini ada beberapa teori ya. Karena ini mungkin di awal-awal sekali sehingga dia mengatakan bahwa teknologi semikonduktor ya, karena terkait dengan komputer dan sebagainya ya. Jadi ini contoh ya waktu Steve Jobs ya mengembangkan hobi mereka ya yang mampu merakit komputer ya, Apple, yang dari teknologi lalu kemudian menjadi sangat booming sekali ya. Ini singkat saja ya. Ada yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi ya, dalam pengembangan wirausaha. Kalau hanya menjual seperti grosir dan sebagainya, yaitu wirausaha is okay. Tapi ketika teknologi, misalkan Indomaret kemudian ada menggunakan online, media online, dan dia mencoba untuk membuat namanya captive market. Captive market itu semacam dikasih kartu member gitu ya. Atau ada juga orang yang berjualan dengan cara MLM ya, mungkin kita pernah ya, berjenjang begitu ya. Nah itu adalah cara-cara yang menggunakan teknologi untuk ya dibantuan teknologi sehingga menjadi lebih banyak ya, lebih masif ya. Nah itu saya kira pengertian-pengertian saja ya. Ini terkait dengan teknologi. Jadi tadi inovasi artinya proses menemukan, mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Jadi ada kata-kata sesuatu yang baru dalam situasi yang baru ya. Kalau misalkan kemarin misalnya kita masa pandemi ya, masa pandemi waktu itu saya nggak tahu kalian ini sudah masih SMA kelas 3 atau sudah kuliah ya. Inovasi jadi dalam sesuatu yang menerapkan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Itu disebut inovasi ya. Atau memikirkan atau melakukan sesuatu yang baru yang menambahkan atau menciptakan nilai manfaat sesuatu. Itu secara sosial ekonomi ya. Artinya menambahkan sesuatu, menambahkan nilai, menambahkan manfaat, menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Intinya adalah baru ya. Baru itu yang tentunya akan menjawab persoalannya. Jadi kebaruan itu tentu tadi dikatakan inovasi itu relatif ya. Kenapa dikatakan relatif? Karena begini. Jadi contoh sederhana ya yang bisa kita lihat. Jadi kenapa kemudian sebagai ilustrasi, kenapa misalnya orang di kota itu dia ketika dia pindah ke desa atau pindah ke kota yang lebih kecil, dia mampu membangun sebuah usaha yang lebih atau orang yang pernah ke kota ya, dia akan ketika balik lagi ke kota kecilnya atau ke desanya misalkan dia mampu membangun usaha yang relatif baik dengan cara apa? Mencontek apa yang sudah ada di sana ya. Mencontek itu karena biasanya itu akan punya siklus ya atau transfernya sangat lama ya. Atau tapi sekarang karena dengan teknologi juga akan menjadi lebih cepat. Ilustrasinya misalnya kalau kita ya, saya nggak tahu kalian pun sudah terbiasa atau tidak. Kalau misalnya ini contoh sederhana sekali ya yang bisa dijadikan usaha. Kalau di kampung ya misalnya kalau di kota orang ngisi pulsa cukup dengan handphone ya, dengan aplikasi yang ada. Bisa pakai kalau bank aplikasi bank oke lah. Kalau Mandiri ada, BNI ada, BRI punya, semuanya punya ya. Lalu kemudian
Ada e-money juga ya, seperti link aja atau seperti Mitra Bukalapak ya. Itu Mitra Bukalapak itu yang punya itu kalau tidak saya lupa, dia adik kelas saya, kira-kira di angkatan 99 kalau tidak salah ya, jurusan teknik industri ya. Jadi dia mencoba mencari sebuah solusi ya. Nah, kebaruan yang saya maksud tadi di sini begini, yang relatif tadi kira-kira begini. Kalau di kota orang terbiasa membeli pulsa, ya mungkin belum semua sih ya, karena memang tidak semua juga punya akses. Dia sudah bisa membeli pulsa sendiri ya, tidak perlu lagi beli ke counter atau beli eceran begitu ya. Sehingga pertanyaannya, apakah kemudian counter-counter jual pulsa itu sesuatu yang inovatif atau tidak di kota? Ya saat ini mungkin masih bisa lah ya, di dekat rumah saya ada yang masih jual pulsa, paket data, masih bisa ya. Masih ada laku lah ya. Tapi apa iya nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi masih begitu ya. Kemudian beli, kalau zaman dulu ya masih sempat ya, terlihat misalnya waktu beli token listrik misalnya, itu kita harus ke Indomaret atau ke mana ya, saya nggak tahu, tapi yang pernah pengalaman saya ke Indomaret gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah ada di dalam aplikasi semua, mobile banking dan sebagainya, kayaknya sekarang nggak perlu lagi. Bahkan bayar air kalau dulu harus ngantri, pergi ke loketnya bayar tiap bulan gitu ya. Sekarang ya sudah nggak perlu lagi ya. Kalau di kota. Nah, saya pernah memberi ide itu. Saya tahu itu bukan sesuatu yang baru. Untuk di kota itu bukan sesuatu yang baru ya. Tetapi untuk di desa harusnya itu sesuatu yang baru. Saya bilang sama saudara saya, adik saya, coba kamu buat ini deh. Kamu hanya modal handphone, kan toh ada internet di sini. Mumpung orang belum tahu semua lah gitu kira-kira. Kalau di desa kan belum tahu semua. Kamu hanya menggunakan aplikasi ini, karena dulu sering sekali dia menjualan pulsa, dia selalu nitip pulsa dengan saya, maksudnya misalkan 1 juta atau 600.000 dia beli deposit gitu ke satu counter gitu ya. Lalu kemudian di kampung dia akan jualan eceran 5 ribuan, 10 ribuan gitu ya, 15 ribuan gitu ya. Dia jual pulsa begitu ya. Nah, tapi itu dia tergantung pada orang lain. Dia setor selalu misalnya 1 juta mendeposit gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dalam konteks yang hari ini, dia cukup transfer nabung aja di bank dan dia deposit otomatis ya. Atau dia masukkan ke aplikasinya sudah otomatis. Jadi tidak perlu lagi jauh yang bisa sampai 6-70 kilo ya dari kampung untuk membeli pulsa itu untuk deposit. Nah, itu yang disebut dengan kebaruan. Kebaruan itu artinya sangat relatif. Di kota mungkin tidak baru, tapi di kampung masih baru. Ya mumpung masih belum terlalu maju, masih bisa. Misalkan saya katakan, coba kamu kan kamu punya komunitas nih, ada 200-300 satu kampung itu berapa ratus orang. Coba bilang kamu yang bayar listriknya deh tiap bulan. Kamu tinggal print, paling selisihnya bikin 2.000 atau 1.000-2.000 tiap bulan gitu ya. Itu sudah ya artinya akan ada uang kecil yang masuk sebenarnya yang hanya modal kecil sekali. Nah, itu contohnya ya. Maksud saya kebaruan itu menjadi sesuatu yang relatif karena ada dari kota ke desa. Ya. Itu contoh sederhana, ilustrasi sebagai ilustrasi. Jadi itu yang disebut dengan kebaruan itu sesuatu yang relatif. Ya. Jadi, inovasi itu bisa dalam bentuk wujudnya apa? Bisa produk, bisa proses bisnis, bisa layanan. Jadi produk itu kalau tadi ilustrasi yang sederhana misalkan tadi jual token atau bayar listrik, contohnya ya. Produknya apa? Kalau zaman dulu kan kita buka counter orang datang. Nah itu ya. Kalau di kampung kan sudah masuk listrik, tapi bayarnya kadang-kadang ada petugasnya datang sebulan sekali, ayo siapa yang mau bayar. Nah, kalau yang common, yang umum itu kita mengadakan counter kerjasama dengan PLN, lalu kemudian orang datang ngantri, saya bayar listrik nih, gitu ya. Itu oke, inovasi satu saat. Jadi tidak lagi orang PLN gitu ya contohnya. Tapi kemudian ketika kita
mencoba misalkan, ya sudah kamu nggak usah datang-datang ke sini, nanti kalau kita ketemu bayar aja atau transfer lah, saya bayarkan dulu ya, saya bayarkan lalu saya kasih info ke dia, ini listrik kamu sudah saya bayar, itu kan layanan ya, atau prosesnya sudah saya bayar ya, ini tinggal kamu transfer aja kalau kita ketemu, misalkan ketemu di mana gitu ya. Ingat ya. Nah itu kan bentuk layanan. Jadi orang nggak perlu berpikir lagi bahwa saya harus tiap bulan ngantri bayar air, bayar listrik, bayar ini gitu. Ada orang yang sudah membayarkan. Itu masih menyerahkan ke orang lain ya. Tapi kan hari ini kita bisa melakukan sendiri ya. Kalau saya tiap bulan misalkan, tiap tanggal sekian, dalam satu hari saya selesaikan bayar listrik, bayar air, bayar ini semua, bayar orang sekolah semua sendiri. Kalau dulu harus ke bank, harus ke sekolahnya, harus ke ini, semuanya begitu. Nah, tapi kemudian inovasi yang ada yang dibuatkan itu kemudian mempermudah. Nah, itu ilustrasinya ya. Jadi bisa inovasi dalam bentuk produk, proses bisnis ya, layanan jasa ya, bisa cepat, soal cepat ya. Bahkan sekarang kalau transportasi online juga dia kasih waktu ya, kalau sekian, itu menunjukkan bahwa dia berinovasi dalam memberikan layanan, memberi kepastian. Oh ini akan lama, ini akan cepat dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh yang kita sebut dengan inovasi. Nah di Asia ini, misalkan di India contohnya ya, dia India sekarang membuat simputer ya. Jadi dia komputer sudah ada, tapi kemudian dia mencoba untuk buat turunan komputer gitu, atau komputer dalam bentuk lain ya, untuk masyarakat kelas bawah ya. Kalau zaman dulu komputer adalah sesuatu yang sangat mahal. Waktu saya SMA saja itu les ya, dan masih pakai disket. Saya nggak tahu kalian masih tahu itu atau tidak ya. Belajar komputer ngetik seperti MS Word sekarang ini, itu pakai program Lotus apa semuanya. Dan CD-nya pun paling muat hanya satu file, sangat kecil sekali, satu paper saja. Kalau pakai gambar udah lama sekali itu ya. Jadi, dia mencoba membuat inovasi dengan cara namanya simputer ya. Biasanya seperti kalkulator ya prinsipnya ya. Sehingga lebih murah dibandingkan komputer yang dan dia melakukan inovasi produk namanya. Inovasi produk. Lalu kemudian apalagi, ini Cina ya, India, Cina saya kira hampir sama ya. Apalagi Cina membuat banyak produk yang berteknologi ya, sehingga lebih murah ya. Banyak sekali produk-produk yang murah yang dibuat oleh Cina ya. Hanya dengan cara mengcopy ya. Ya soal kualitas ya nantilah, tapi lama-lama kemudian akan makin baik juga. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu beberapa definisi ya tentang techno entrepreneurship ya dan sebagainya ya. Ada pertanyaan dulu, nanti silakan dibaca saja ya. Nah terkait, jadi bisa disimpulkan bahwa kewirausahaan itu ya sebenarnya ya intinya adalah kemampuan kreatif dan inovatif. Kreatif itu artinya menciptakan menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang maupun jasa, layanan gitu ya. Yang inovatif itu artinya tadi inovasi kita artikan dengan cara baru untuk situasi yang baru ya. Menciptakan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang baru dan berbeda ya. Nah, itu inovasi namanya. Nah, jadi itu secara definisi ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, itu pengantar sebenarnya, seharusnya yang minggu lalu sebagai pengantar. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ini kalian sambil tidur-tiduran. Oke, sambil jalan saja. Saya lanjut saja. Ini yang untuk hari ini ya. Jadi
Nah, kita masuk ke tadi saya sudah menyinggung tentang era digital ya. Tadi yang intinya bahwa internet dengan teknologi informasi itu punya esensi yang sama ya. Hanya saja yang membedakannya hanya menggunakan berbasis teknologi atau bukan gitu ya. Tadi saya buat ilustrasi yang sangat sederhana sekali yang seperti tadi ya. Itu kalau kita ya jadi semakin mungkin kita bisa lihat misalnya kalau dulu ya ini udah lewat sih masanya. Mixu ya, jual es krim ya. Itu kan sudah beberapa tahun yang lalu ya di Jakarta, di Bandung. Saya ingat waktu itu di Bandung sudah, berarti kalau dari sekarang mungkin sudah ada 5 tahun yang lalu ya. Sekarang malah mixunya di Medan sudah pada mati ya, sudah tidak berkembang lagi. Kelihatannya saya nggak tahu, karena saya juga jarang menggunakan. Saya hanya lihat sekilas dulu awal-awal oke, kita nikmati. Nah, teknologi kemudian merubah itu semua, mempercepat siklus sebuah produk. Jadi siapa yang tidak melakukan inovasi, maka dia akan tertinggal. Nah, teknologi itu memungkinkan untuk membuat inovasi-inovasi yang lebih baru ya. Nah, hari ini ya bukan hari ini. Jadi contoh lagi adalah yang berbasis teknologi adalah Google ya. Dulu sebenarnya saya tidak tahu kalian masih sempat lihat Yahoo atau tidak. Kalau zaman saya model Yahoo yang paling yang terkenal ya pada zaman saya masih kuliah. Kalau kita ke lab sebelum masuk praktikum karena hanya di warnet sih ada ya, karena kita kalau cari tugas itu kadang-kadang di warnet atau ngetik itu lebih sering ngetiknya sih sebenarnya karena nggak punya komputer sendiri, nggak punya laptop ya, komputer ya dulu belum ada komputer, belum ada laptop, komputer juga orang sangat jarang, bahkan saya sampai lulus nggak punya komputer, nggak punya laptop, nggak punya komputer gitu, jadi memang harus pindah-pindah kalau mengerjakan sesuatu. Nah, pada waktu itu yang paling apa namanya yang paling terkenal adalah Yahoo. Pada waktu maka hampir semua orang kita punya alamat email itu Yahoo ya. Sekarang masih ada sih Yahoo. Lalu kemudian Yahoo dikalahkan oleh Google ya. Nah, Google dalam hal ini sebagai mesin pencari situs internet ya, mencoba mencari apa namanya ya intinya dengan seiring dengan perkembangan teknologi Google. Nah, hari ini kita sudah bisa menikmati apa yang disebut dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi saya dan teknologi misalkan bahkan mendesain sesuatu pun sudah lagi tidak perlu keahlian khusus untuk mendesain, cukup membuat bahasa apa perintah yang cukup detail itu kemudian dia mesin komputer itu akan mesin AI ini akan kemudian mendesain seperti yang kita mau ya. Saya kira kalian pernah ada yang pernah sudah sering menggunakannya tugas-tugas kuliah yang menggunakan itu. Gimana? Nah, saya kira ya sudah terbiasa lah ya, bahkan ada yang premium, ada yang gratisan dan sebagainya. Nah, itu adalah loncatan teknologi yang kemudian yang intinya adalah mempermudah ya. Sekaligus bisa, saya kira kita harus punya mindset bahwa ya yang lama ya bukan berarti yang baru itu salah, tapi maksudnya yang lama ya sudah ya, kita masuk yang baru, silakan nikmati teknologi yang ada, yang penting dioptimalkan, tetapi prinsip-prinsipnya harus tetap dijaga ya, harus tahu ya, karena memang teknologi sekarang sangat memudahkan untuk orang seperti tidak belajar pun bisa ya mengerjakannya, bahkan tulisan. Dan saya perhatikan menulis makalah tidak lagi menggunakan diri sendiri ya, misalnya tidak menggunakan kata-kata sendiri ya, tapi banyak malah menggunakan bahasa ya AI jauh lebih apa. Tapi kalau dalam akademik itu akan sering dilarang ya. Karena nah yang penting dipahami dalam hal ini adalah secara teoretik adalah intinya mencoba mengambil resiko ya, spiritnya itu ya, menyenangi pekerjaan yang berkaitan mental dengan tujuan untuk mencapai prestasi pribadi ya, locus of control internal ya, kemampuan kreatif inovasi. Jadi ini spirit tekno intervensi ya.
kemandirian dan sebagainya ini ya saya kira kata-kata yang sangat umum sekali ya. Tetapi intinya bahwa jiwa entrepreneurship itu artinya orang-orang yang cukup akrab dengan teknologi yang kemudian dia mencoba mencari solusi ya dengan teknologi. Nah ini saya kira nanti silakan dibaca saja. Nah yang ingin kita lihat lebih jauh misalkan sekarang bisnis di era digital ya. Kalau dulu menjual kalau batik itu apa? Ya kita paling banyak di Pekalongan dan sebagainya. Saya punya teman, saya tidak tahu kalian pernah mendengar istilah DNA batik, pernah ada yang pernah dengar istilah DNA batik? Dina pernah dengar istilah DNA batik? Belum, Pak. Belum, DNA batik ya. Nah, namanya ada teman saya satu angkatan namanya jadi lupa nih, Margain Situngkir, dia jurusan teknik elektro ya, angkatan saya 96. Dia kemudian mampu menerjemahkan semua goresan itu karena buat dia adalah goresan batik itu dulu masih kuliah ya. Dan dia termasuk orang yang dikasih award oleh Habibie Award ya waktu itu sebagai ilmuwan muda ya. Dia jurusan teknik elektro tetapi dia fokus pada budaya ya. Nah, tapi dia memanfaatkan budaya matematika untuk menerjemahkan batik ya. Jadi semua goresan misalnya garis, kan kalau kita belajar matematika itu kan garis itu kan sebenarnya persamaan matematika ya. Melengkung juga persamaan matematika. Jadi dia mencoba menerjemahkan lengkungan dari batik itu sebagai persamaan matematika. Nah, dengan dia tahu seperti itu, maka dia mampu mendeteksi ini batik dari mana ya. Ini batik dari Pekalongan kah, Solo kah gitu ya, Batang kah, atau daerah mana begitu ya. Jadi dia sehingga ada negara lain mengklaim ini batik kami. Oh nanti dulu dia punya rumusnya semuanya. Oh ini DNA-nya adalah ini, DNA-nya adalah Pekalongan, DNA-nya adalah Lawean. Kira begitu ya. Dia menerjemahkannya dalam bentuk matematika. Nah jadi hari ini di era digital ini hal-hal yang tadinya begitu ya menjadi lebih dijual dan dia bisa sekarang bahkan bisa membuat dengan tahu rumus matematika dari semua itu sehingga dia bisa mengkombinasinya. Nah itu ya. Nah sekarang yang ada disebut dengan batik fraktal. Ini ada 3 anak muda yang berdomisili di Bandung ya, latar belakang pendidikan yang berbeda. Nanti bisa di search ya, ada lulusan Unpad, ada lulusan arsitek, ada lulusan matematika ya. Mereka berminat dengan seni dan teknologi, mereka membangun itu ya. Jadi namanya batik fraktal ya. Nah jadi mereka mendesain itu dan bisa kemudian menjualnya ya. Dan mereka membuat batik memproduksi software batik fraktal ya. Dan itu bisa jadi inovasi ya, sesuatu yang tradisional ketika dapat sentuhan teknologi bisa menjadi lebih keren sekali ya. Nah mungkin bisa dilihat di sini ya nanti ya websitenya. Jadi batik yang selama ini yang ada, hari ini sudah berubah ya, sudah banyak berubah dengan sentuhan teknologi, dengan tentu tiap generasi punya genrenya sendiri ya, punya selera sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat artinya setiap zaman akan ada setiap zaman ada teknologinya, ada kesukaannya juga, ada preferensinya juga ya. Ini contohnya. Nah artinya orang-orang muda ya, kalian tentunya punya kesempatan untuk itu ya. Ini contoh-contoh yang ini yang ada tua yang ada yang muda ya.
Jadi kalau Facebook itu di bawah 25 tahun dia sudah bisa bangun bisnis itu ya. Saya kira di Indonesia juga ada ya yang begitu ya. Saya nggak tahu di kalian ada yang sudah berbisnis sekarang? Iseng-iseng gitu. Ya intinya itu ya. Jadi bahwa orang-orang muda dengan penguasaan teknologi yang lebih cepat dia jauh lebih mungkin ya. Mungkin kita pernah mendengar ya nama-nama ini ya, milik Raza ya ini ya. Bahkan ada yang pertanian yang apa namanya saya lupa, saya lupa istilah. Dia menjual sayur-sayuran ya. Yang membedakannya apa sih sebenarnya? Saya kira-kira tahun 2000-an, tahun 2000 ya, tahun 2000 awal 2001 ya. Sebenarnya apa yang dijual oleh, apa yang dikerjakan oleh seperti transportasi online atau membelikan seperti GoMart ya. Seperti itu ya, itu sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Cuman waktu itu model SMS, waktu itu handphone karena masih handphone ya. Dibelikan dan sebagainya ya, bisa ya. Belikan rokok, belikan apa gitu ya, sudah ada ya. Tapi dan sayur bahkan waktu itu saya lihat di Bandung waktu itu bagaimana ada orang muda mempekerjakan setiap dia menjual barangnya ke banyak orang-orang kaya di Bandung. Jadi orang-orang kaya itu nggak perlu belanja nggak perlu dia pergi ke pasar ya, tinggal diantar aja, perlu pesan apa ya. Kalau sekarang sih ya sudah ada menu ya. Saya nggak tahu kalian pernah buka websitenya di Kedan gitu, Medan, untuk Medan tuh pernah ada yang tahu Kedan ada sih di internet ya. Pemko Medan itu punya aplikasi yang namanya Kedan ya, yang mempertemukan antara apa yang dijual dan kepada pembelinya. Jadi coba kita lihat sebentar. Jadi ini contohnya ya. Ini ada Kedan, enter screen aja ya. Oke, ini ada, ini contoh aplikasi web ya. Pemko Medan yang mencoba untuk menjembatani, ada ini produknya yang saya nggak tahu kalian sudah pernah buka memanfaatkan ini atau belum ya. Ya sudah ada semua barangnya. Jadi pemerintah mencoba untuk mendekatkan usaha-usaha ke masyarakatnya. Walaupun saya tidak tahu ini seperti apa perkembangannya ya, apakah begitu laku dan sebagainya, karena saya belum pernah sih mencoba itu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu upaya kemudian mendekatkan, karena persoalannya ya sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh pasar adalah kan tidak ketemu antara orang yang punya barang dengan orang yang ingin membutuhkan barang itu, kan itu sering gapnya ya. Nah, teknologi memberi ruang mampu menyalurkan ini. Nah, gimana caranya membangun sistemnya ya, itu istilah disebut dengan inovasi. Jadi hari ini sangat dimungkinkan sekali ya. Bahkan di kursus-kursus yang saya nggak tahu, ada yang pernah ikut kursus ini nggak ya? Kursus digital marketing. Ada yang pernah lihat di digital marketing? Oke, nanti untuk tugas nanti kita akan mencoba mempropos sebuah bisnis sesuai dengan secara teoretik maupun non teoretik. Oke, jadi itu bentuk-bentuk yang bisa ya, yang ada ya, yang dimungkinkan ya untuk dikerjakan. Jadi orang muda yang biasanya menguasai teknologi banyak yang sudah cukup baik kemudian mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dengan lebih cepat ya, lebih cepat sekali.
Dan produk-produk saya tahu juga ada produk-produk kecantikan ya, karena yang apa, yang kemudian orang-orang muda yang kemudian memproduksinya apa, menjualnya ya, memproduksi, tapi bagaimana memasarkan itu jauh lebih cepat, masif dan sebagainya. Apalagi dengan online sekarang ini ya. Sepertinya sudah tidak lagi menjadi hambatan. Hanya perlu orang-orang yang cukup antusias untuk mengerjakannya saja. Nah, ini ini yang dikerjakan oleh orang-orang muda ya. Nah, itu kira-kira secara umum yang bisa kita lihat bahwa begitu banyak sebenarnya begitu teknologi memberi ruang lebih besar kepada orang yang antusias tentunya ya untuk kemudian membangun bisnisnya. Nah, nanti coba kita secara teoretik nanti kita bahas dan akhirnya kita praktekkan ya. Oke, dari pengertian-pengertian tadi atau dari penjelasan tadi kira-kira ada pertanyaan tidak? Ini masih secara seputar definisi ya. Silakan. Sebentar ini kita memang ada 45 orang ya. Maksud saya ya Pak, sekelas ada 50. Kenapa? Sekelas ada 50. Gimana Felis? Kelas kita ada 50 orang, Pak. Oh, 50 orang ya? Iya. Yang lain juga begitu ya? Iya, Pak. Oh, jadi oke. Ya, jadi itu gambarannya secara teoretik ya. Nanti saya akan buat nanti KAK untuk tugas ya, jadi persiapan dari sekarang. Detailnya nanti akan saya sampaikan berikutnya ya. Misalnya bagaimana mempropos sebuah bisnis, bagaimana kalau bisnis produknya dalam bentuk wisata ya misalnya gitu, supaya agak terkait dengan arsitek ya. Jadi wisata yang kemudian di packaging untuk kemudian dijual kira-kira gimana, bisa nggak gitu. Nah, jadi saya akan membuat kira-kira tugasnya akan kira-kira seperti itu. Nah, nanti secara tahapannya setiap minggunya kita akan mencoba mempresentasikan proses itu ya sampai nanti akhirnya selesai gitu. Kira-kira seperti itu gambaran tugasnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Oke, terkait dengan penjelasan tadi ada pertanyaan? Bisa dibuka ini enggak ya, apanya, kameranya? Saya nggak tahu nih kalian sedang ngapain. Oke. Ini kalian sedang di Medan atau di pulang kampung? Yang kampungnya di luar Medan lah ya. Pulang kampung ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Mungkin. Wilson, ada pertanyaan Wilson? Siapa yang punya bisnis di sini? Bisnis sendiri gitu ya, sendiri yang sudah mengerjakan. Ada? Semuanya masih berstatus student apa mahasiswa? Saya yakin kalian pasti jauh lebih lebih terbuka di dalam mengembangkan bisnis ya, karena kemampuan teknologi pasti kalian lebih cepat ya. Kemampuan belajar juga pasti akan lebih cepat ya. Kemampuan untuk menyerap teknologi pasti juga lebih tepat ya. Artinya kalian punya kesempatan lebih besar ya. Walaupun memang tidak semua juga orang akan punya bakat untuk berbisnis ya. Tapi paling tidak saya melihat
saya mencoba untuk memahami ya, karena memang bisnis ini kan juga bakat-bakatan juga ya. Jadi saya merasa kalau saya mungkin nanti suatu hari kita perlu kuliah tamu dengan orang yang pelaku bisnisnya supaya cukup bisa ya, bisa lebih dekat ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Tasya Sirait ada pertanyaan ya? Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Oh, siapa yang bisa memfoto ini, memfoto apa ini? Coba difoto kirim di grup ya supaya ada bukti kuliah. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya sudah, kalau tidak ada saya kira itu ya hari ini. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih lanjut ya materi lain tentang kewirausahaan. Kalian kuliah setiap hari penuh? Penuh sampai jam berapa? Ada yang sampai jam 4, ada yang kosong? Dalam minggu ini aja sih. Ya sudah, nanti kabarilah di grup ya. Oke, kalau begitu saya kira itu saja pada hari ini ya. Jadi kalau ada sesuatu silakan disampaikan di WA group. Kemudian terkait dengan ada PKRS ya. Saya nggak tahu kalian ada yang PKRS sekarang semester ini? Oke. Karena ini jadwalnya kalau tidak salah mulai hari ini sampai tanggal berapa itu? 16 sampai hari Jumat ya, sampai hari Senin sampai Jumat ini ada PKRS. Kalau kalian ingin merubah mata kuliah bisa ya. Atau pindah kelas atau apa bisa ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat sore ya. Boleh bubar ya. Sore. Sip, jangan lupa pemilu. Harus nyoblos. Silakan. Kalau ingin bubar silakan. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.